Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri, NIM 2019 05 13 0006. Di sini saya akan membahas konsep pengukuran berat, volume, kapasitas, dan sudut. Yang pertama, kita akan membahas pengukuran berat. Apa sih pengukuran berat? Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Nah, kembali lagi dalam pembahasan. Maaf, berhubung pembelajaran online, jadi kita tidak pakai papan tulis, kita menggunakan kertas saja. Lanjut ke pembahasan. Satuan baku dalam pengukuran berat dapat dinyatakan dalam kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Selain satuan baku pengukuran berat, terdapat satuan lain yaitu ton, kuintal, pounds, on, di mana 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kg sama dengan 2 pon, 1 kg sama dengan 10 ons, 1 pon sama dengan 5 ons, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Kembali ke satuan baku, di mana satuan baku ini kenaikan dalam atau satu anak tangga itu dibagi 10. Kalau turun satu tangga atau satu tingkat itu dikali 10. Nah, ini contoh soal ya. 1 kilogram sama dengan itu berapa gram? Kita lihat ke sini. Nih, kilogram itu ke gram, berarti turun ya. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti 10. Misalnya ini dikali 10. 1 kali 10, 10. 10 dikali 10, 100. 100 dikali 10, 1000. Jadi 1 kilogram berapa gram? Yaitu 1000 gram. Terus misalnya 100 sentigram itu berapa gram? Kita lihat 100 sentigram ini. Kalau ke gram berarti naik, berarti dibagi. Kita hitung 1, 2. Nih, jadi dibagi 10 berarti 100. Kita coret aja ini, nolnya 2. Jadi 100 sentigram sama dengan berapa gram? Yaitu 1 gram. Nah, ini contoh soalnya dari konsep pengukuran berat. Nah, sekarang kita kembali kepada pengukuran sudut. Adapun tujuan dari pembelajaran pengukuran sudut yaitu mengetahui cara menentukan besarnya sudut pada bangun datar tanpa mengukurnya menggunakan busur derajat. Nah, yang perlu kita ingat dalam pengukuran sudut ini, yang pertama, jumlah besar sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Yang kedua, jumlah besar sudut pada segi 3 adalah 180 derajat. Nah, apabila kita sudah mengingat jumlah sudut pada bangun datar tersebut, maka kita dapat menghitung sudut yang tidak diketahui dengan cara menggunakan rumus yang sudah ditentukan.
Nih rumusnya. Jumlah besar sudut itu dikurang besar sudut yang diketahui. Sama dengan besar sudut yang belum diketahui. Nah, ini rumusnya. Jumlah besar sudut dikurang besar sudut yang diketahui sama dengan besar sudut yang belum diketahui. Nah, di sini ada contoh. Kita langsung ke contoh. Ini ada trapesium di mana sudut A, B, C itu 70 derajat, B, A, D itu 110 derajat, dan B, C, D itu 70 derajat. Yang belum kita ketahui adalah sudut ADC. Nih, yang belum kita ketahui. Kita coba ya. Besar sudut ADC sama dengan, itu jumlah besar sudut keseluruhannya ya, berapa? 360 derajat. Itu dikurang sudut yang sudah diketahui. Nih, berapa? 110 derajat dikurang 70 derajat dikurang 70 derajat. Itu sama dengan 360 derajat dikurang 110 derajat dikurang 70 derajat dikurang lagi 70 derajat, itu hasilnya 110 derajat. Jadi besar sudut ADC itu adalah 110 derajat. Nah, kemudian ada segitiga nih. Nah, kita harus ingat jumlah besar sudut pada segitiga itu adalah 180. Kita hitung. Yang belum kita ketahui adalah sudut FEG. Sudut FEG itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut yang sudah diketahui yaitu 90 derajat sama 35 derajat dikurang 90 derajat dikurang 35 derajat sama dengan itu 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang lagi 35 derajat, hasilnya 55 derajat. Jadi sudut FEG itu 55 derajat. Nah, ini konsep pengukuran dari sudut. Kita lanjut ke satuan volume. Satuan volume dapat dinyatakan dalam kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik, di mana penurunan atau turun satu anak tangga itu dikali 1000, kalau naik satu anak tangga itu dibagi 1000. Satuan volume ada juga satuan lain dari volume yaitu kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter.
Ini sama aja, sama yang satuan yang tadi, dimana kalau penurunan satu anak tangga itu dikali, cuman bedanya ini dikali 10. Kalau naik satu anak tangga itu dibagi 10. Ini contoh soal ya. 1 kilometer kubik sama dengan berapa hektometer kubik. Nah, kita lihat 1 kilometer kubik ini kilometer kubik ke hektometer kubik, berarti turun itu dikali 1000, berarti kita tambahin aja nolnya 3 tuh 3. Jadi 1 kilometer kubik itu sama dengan 1000 hektometer kubik. Soal yang kedua itu ada 1000 meter kubik sama dengan berapa dekameter kubik. Kita hitung meter kubik, ini meter kubik ke dekameter kubik nih, berarti naik itu dibagi 1000. Ini 1000 ya, kita coret aja nolnya. Jadi tinggal 1. Jadi 1000 meter kubik itu sama dengan 1 dekameter kubik. Kemudian ke satuan yang berikutnya ini, contoh soal 1 kiloliter itu sama dengan berapa liter. Kita lihat 1 kiloliter ini ke liter 1, 2, 3, berarti turun 3 tangga. Itu setiap satu tangga itu dikali 10, berarti kalau 3 kita tambahin aja nolnya 3. Nih 1, 1, 2, 3. Berarti 1 kiloliter itu sama dengan 1000 liter. Misalnya 100 desiliter itu sama dengan berapa liter. Desiliter ini ke liter, berarti naik 1 tangga. Setiap 1 tangga itu dibagi 10. Kita coret aja nolnya 1, jadi 10. 100 desiliter itu sama dengan 10 liter. Nah, caranya sama ya, satuannya yang aja yang berbeda, tapi caranya sama, cara hitungnya, perkaliannya juga beda tuh. Kalau yang ini itu di setiap naik turun satu anak tangga itu dikali 1000, kalau naik itu dibagi 1000. Kalau yang ini kalau turun satu anak tangga itu dikali 10, kalau naik itu dibagi 10. Hitungannya sama. Nah, kemudian kalau kita mau merubah ini, merubah liter ini ke meter kubik ini. Misal contoh soal 2000 mililiter itu berapa meter kubik. Tapi di sini kita menggunakan rumusnya nih, rumus 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, ini rumusnya. Ini contoh soal tadi ya, 2000 ml berapa meter kubik. 2000 ml ini kita jadikan ke liter dulu. Berapa? Kita lihat ke mililiter. Mililiter ini kita jadikan ke liter, itu nih naik 1, 2, 3, berarti 2000. Kita coret aja nolnya 3 karena naiknya tadi 3 tangga ya, itu dibagi, jadi kita coret 2000 ml itu berapa liter, itu jadi 2 liter. Nah, 2 liter itu sama dengan 2
desimeter kubik. Lanjut ke satuan volume. Satuan volume dapat dinyatakan dalam kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik, di mana penurunan atau turun satu anak tangga itu dikali 1000, kalau naik satu anak tangga itu dibagi 1000. Satuan volume ada juga satuan lain dari volume, yaitu kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Ini sama aja sama yang satuan yang tadi, dimana kalau penurunan satu anak tangga itu dikali, cuman bedanya ini dikali 10. Kalau naik satu anak tangga itu dibagi 10. Ini contoh soal ya. 1 kilometer kubik sama dengan berapa hektometer kubik. Nah, kita lihat 1 kilometer kubik ini kilometer kubik ke hektometer kubik, berarti turun itu dikali 1000, berarti kita tambahin aja nolnya 3. Tuh 3. Jadi 1 kilometer kubik itu sama dengan 1000 hektometer kubik. Soal yang kedua itu ada 1000 meter kubik sama dengan berapa dekameter kubik. Kita hitung meter kubik, ini meter kubik ke dekameter kubik nih, berarti naik itu dibagi 1000. Ini 1000 ya, kita coret aja nolnya. Jadi tinggal 1. Jadi 1000 meter kubik itu sama dengan 1 dekameter kubik. Kemudian ke satuan yang berikutnya ini, contoh soal 1 kiloliter itu sama dengan berapa liter. Kita lihat 1 kiloliter ini ke liter 1, 2, 3, berarti turun 3 tangga. Itu setiap satu tangga itu dikali 10, berarti kalau 3 kita tambahin aja nolnya 3. Nih 1, 2, 3. Berarti 1 kiloliter itu sama dengan 1000 liter. Misalnya 100 desiliter itu sama dengan berapa liter. Desiliter ini ke liter, berarti naik 1 tangga. Setiap 1 tangga itu dibagi 10. Kita coret aja nolnya 1, jadi 10. 100 desiliter itu sama dengan 10 liter. Nah, caranya sama ya, satuannya yang aja yang berbeda, tapi caranya sama, cara hitungnya perkaliannya juga beda. Tuh, kalau yang ini itu di setiap naik turun satu anak tangga itu dikali 1000, kalau naik itu dibagi 1000. Kalau yang ini kalau turun satu anak tangga itu dikali 10, kalau naik itu dibagi 10. Hitungannya sama. Nah, kemudian kalau kita mau merubah ini, merubah liter ini ke meter kubik ini. Misal contoh soal 2000 mililiter itu berapa meter kubik. Tapi di sini kita menggunakan rumusnya nih, rumus 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik.
Nah, ini rumusnya. Ini contoh soal tadi ya. 2000 ml berapa meter kubik? 2000 ml ini kita jadikan ke liter dulu. Berapa? Kita lihat ke mililiter. Mililiter ini kita jadikan ke liter, itu nih naik 1, 2, 3, berarti 2000. Kita coret aja nolnya 3 karena naiknya tadi 3 tangga ya. Itu dibagi, jadi kita coret 2000 ml itu berapa liter? Itu jadi 2 liter. Nah, 2 liter itu sama dengan 2 desimeter kubik. Karena rumusnya nih 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Samain ya. Nah, 2 liter berarti 2 desimeter kubik. Karena pertanyaannya tadi 2000 ml ke meter kubik, yaitu kita hitung aja 2 desimeter kubik, kita jadikan ke meter, itu berapa desimeter kubik. Ini ya. Desimeter kubik kita jadikan ke meter, itu berarti naik 1 anak tangga, berarti dibagi 1000. Jadi desimeter kubik kita jadikan ke meter kubik, yaitu dibagi 1000. Jadi 2 ini kita hitung, jadi hasilnya 0,002. 2000 ml sama dengan 0,002 meter kubik. Inilah hasilnya. Nah, itu dia konsep pengukuran satuan dari volume. Nah, selanjutnya ke pengukuran kapasitas. Satuan pengukuran kapasitas biasanya yang sering digunakan yaitu mililiter, atau yang biasa disingkat ml, dan liter yang biasa disingkat L. Itu adalah satuan ukuran kapasitas, yang mana 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Nih, 1 liter sama dengan 1000 ml. Contoh soal, untuk membuat kue, ibu membutuhkan 375 ml minyak sawit dan 50 ml minyak zaitun. Setelah diperiksa, ternyata stok di dapur ibu tinggal memiliki minyak sawit dan memiliki 100 ml minyak sawit dan 25 ml minyak zaitun. Pertanyaannya, berapa banyak minyak sawit dan minyak zaitun yang harus dibeli ibu? Untuk mengetahui jawabannya itu kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Misalnya ini yang diketahui, ibu membutuhkan 375 ml minyak sawit dan 50 ml minyak zaitun. Sedangkan stok di dapur tinggal 100 ml minyak sawit dan 20 ml minyak zaitun. Nah, pertanyaannya itu berapa banyak minyak sawit dan minyak zaitun yang harus ibu beli? Penyelesaiannya, ini jawabannya kita selesaikan. Kita ketahui dulu minyak sawit itu yang dibutuhkan itu 375 ml dikurang stok yang tinggal di dapur ibu itu 100 ml. 100 ml itu sama dengan
kita kurangkan 375 ml dikurang 100 ml, yaitu tinggal 275 ml. Sekarang ke minyak zaitun. Kita lihat minyak zaitun yang dibutuhkan ibu. Minyak zaitun yang dibutuhkan ibu yaitu 50 ml. 50 ml dikurang stok yang tinggal di dapur yaitu 25 ml. 25 ml kita kurangkan 50 ml dikurang 25 ml itu sama dengan 25 ml. Jadi banyak minyak sawit dan minyak zaitun yang harus dibeli. Itu minyak sawit sebanyak 275 ml dan minyak zaitun 25 ml. Nah, ini minyak yang harus dibeli oleh ibu.